Indahnya perbedaan menurut aku ya Bib ya. Maksudnya Mbak Priska itu kan bisa dibilang non muslim, agamanya bukan Islam gitu, tapi bekerja di toko hijab gitu. Dan kebetulan pada waktu itu Mbak ceritakan ownernya di awal waktu interview kerja sudah melihat Mbak Priska pakai kalung salib gitu, tapi tetap diterima. Yang penting kayak ya udah kan lo mau kerja kan, bukan perkara agama lo apa gitu nggak sih? Iya. Cuman kenapa sampai kesasar ke tempat kerja itu? Dia adalah tempat kerja yang pertama kali ngerespon lamaran saya. Jadi saya tuh nyebar lamaran kemana-mana. Waktu pas di Jogja pertama kali. Jadi saya di Jogja tuh kan kabur ceritanya dari rumah. Jadi saya tuh kayak ya udah kerja tuh kerja apa aja gini buat bertahan hidup. Saya nyebar lamaran dan yang pertama kali ngerespon tuh toko hijab. Dan Mbak sendiri nggak ngerasa risih untuk kerja di tempat hijab ya? Saya tadinya takutnya malah dia yang risih. Karena dengan saya yang datang kayak ya udah face-nya Katolik banget ya gitu kan, terus pakai kalung salib gitu-gitu, dan ya saya juga agak keberatan kalau misalkan disuruh kalungnya dicopot waktu itu. Sayangnya enggak. Jadi si bosnya tuh emang kayak ya udah kamu mau kerja sini ya udah, dan saya tuh jadi kepala toko gitu. Saya yang ngurus. Berarti semuanya bukan cuma boleh macam. tapi akhirnya dapat kepercayaan Iya. Saya dapat inventaris motor. Jadi karena kadang-kadang kita tuh pameran ke mall-mall gitu. Iya, berbazar gitu ya. Terus saya juga sering begitu. Iya, jadi makanya saya dikasih inventaris gitu-gitu. Jadi curhat. Jadi curhat deh, karena punya usaha hijab juga ya. Boleh promosi nggak kalau di TV begini? Nggak boleh ya. Terus udah gitu Mbak? Iya, jadi kayak sampai ya punya posisi, maksudnya dipercaya jadi kepala toko. Tapi pernah sampai nyobain nggak? Ya harus, Bib. Lah kok bisa? Bukan diharusin dari bosnya, maksudnya saya harus paham ya produk yang saya jual. Oh, Iya produk sih. knowledge-nya. Iya, Tapi- jadi iya, saya cobain. Dicobain gitu? Saya, ya kalau orang nanya ini cara makainya gimana, masa iya saya nggak bisa jelasin. Iya Terus pas juga ya. pakai ada rasa nyaman apa enggak ya? Iya, ada rasa pengen kamu dicopot gitu. Makanya akhirnya nggak Oh, lanjut saya kerja di mau sini pulang takut ya. nyaman ya. Tapi Bin kalau Habib mau ngomong ya? Iya, dan menurut aku Silakan. saya ngerasa terpojok dari kalian ngobrol. Saya udah gak tahu produk knowledge-nya. Iya juga ya. Jadi sekarang saya nggak tahu produk knowledge-nya, saya harus ngapain di tayangan ini. Nah makanya mendingan aku yang tanya gimana? Kak, sebelumnya tapi aku mau ngapresiasi dulu sih bahwa Ya. kita itu sebagai seorang muslim, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, itu memang sama sekali tidak dilarang untuk bermuamalah, yaitu berhubungan baik dengan non-muslim. Jadi memang justru bahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menjalin hubungan baik dengan non-muslim. Misalnya Nabi Muhammad memiliki hubungan kerja dengan non-muslim. Jadi ketika beliau di Mekah sebelum pindah ke Madinah, itu banyak non-muslim yang menitipkan barang-barang berharganya ke Nabi Muhammad karena percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa dipercaya. Setelah satu insiden di mana Hajar Aswad jatuh dan kemudian mau dibalikin ke tempatnya, Nabi Muhammad yang ketika orang berebutan buat balikin, Nabi Muhammad justru naruh di tengah, di atas serbannya, kemudian yuk balikin barang-barang yuk. Makanya Nabi Muhammad dipercaya, makanya ketika itu Nabi Muhammad tuh dititipin barang sama bukan hanya non-muslim, bahkan oleh musuh-musuhnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wah. Ya, jadi kita nggak dilarang kok untuk berhubungan baik. Bahkan kita harus terdepan sebagai seorang muslim ya. Untuk menjadi yang terbaik dalam menjalin hubungan dengan mereka yang berbeda agama dengan kita. Batasannya adalah pertama ya, sebenarnya dalam urusan cinta kita itu nggak ada batasan. Kita mencintai siapapun, rahmatan lil alamin. Rahmat kita, cinta kita itu bagi siapa saja, non-muslim, termasuk yang bukan manusia sekalipun kita diwajibkan untuk mencintai. Nah, terkait relasi dengan non-muslim, batasannya itu adalah pada batasan-batasan yang telah diatur dalam hukum. Ini misalnya apa yang tidak diperkenankan. Misalnya kita mengikuti peribadatan mereka. Jadi batasannya ya kembali kepada hukum. Dan ketika kita kembali kepada hukum, itu bukan berarti kita membatasi diri dengan semangat kita tidak toleran kepada mereka, tapi karena kita setia kepada agama kita, dan agama itu yang juga mengajarkan untuk berbuat baik dengan mereka yang berbeda dan bertoleransi dengan mereka yang berbeda.